Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Nah, apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Miss Ari harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data, membaca dan mencatat data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari ingatkan dulu ya aturan-aturan yang berlaku dalam kelas matematika. Yang pertama, teman-teman fokus dalam memperhatikan video yang Miss Ari tampilkan. Yang kedua, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh chat pribadi Miss Ari atau komen di YouTube Miss Ari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan sungguh-sungguh dapat teman-teman fahami dengan mudah ya, Nak. Sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Perhatikan penjelasan yang akan Miss Ari sampaikan hari ini ya. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Miss Ari beritahukan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian data dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan data dengan datum dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membaca data dalam bentuk tabel dengan tepat. Dan yang keempat, membuat tabel sesuai data yang disajikan dengan benar. Nah, materi apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pengertian data. Yang kedua, cara pengumpulan data. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk tabel. Yang keempat, membuat tabel. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Yuk kita masuk materi yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, Miss Ari mau tanya dulu. Teman-teman pernah berkunjung ke rumah sakit? Atau kalau tidak pernah berkunjung ke rumah sakit, teman-teman pasti pernah mengantar ayah atau bunda yang sedang sakit. Nah, pada saat teman-teman berkunjung ke rumah sakit dan menemui dokter, apakah dokter langsung memberikan obat? Tentu tidak. Pasti pada saat itu dokter menanyakan informasi pada ayah atau bunda kalian kan? Nah, setelah dokter mendapatkan informasi dari ayah atau bunda kalian mengenai gejala atau sakit yang dirasakan, kemudian dokter tersebut mencatat informasi-informasi tersebut sehingga dokter tersebut dapat memberikan obat yang tepat untuk mengatasi sakit kalian. Nah, informasi-informasi yang didapat oleh dokter tadi itu yang disebut dengan data. Jadi, data merupakan kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, bentuk tunggal dari data disebut dengan datum. Berikut ini adalah contoh dari data dan perbedaannya dengan datum. Perhatikan cara membaca tabelnya ya, Nak. Oke, di sini ada nama siswa yaitu Arga, di mana tinggi badan Arga adalah 125 cm. Bayu tinggi badannya 130 cm. Chandra tinggi badannya 135 cm. Diana 128 cm dan seterusnya. Nah, jika kalian memberikan informasi keseluruhan seperti yang disajikan dalam tabel di atas, informasi itu disebut dengan data. Namun, jika kalian hanya memberikan informasi tentang satu siswa, misalnya saja Indira, informasi itu disebut dengan datum. Sampai sini teman-teman paham? Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya ya, Nak, yaitu cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama melalui wawancara, kedua angket, dan yang terakhir adalah observasi. Nah, apa sih bedanya dari 3 cara pengumpulan data tersebut? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama adalah wawancara.
Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan sumber data atau narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara, pertanyaan yang akan ditanyakan dipersiapkan lebih dulu ya. Contoh pengambilan data dengan cara wawancara adalah Oki melakukan wawancara dengan teman-temannya mengenai makanan kesukaan teman-teman Oki. Nah, sebelum Oki mewawancarai teman-temannya, Oki sudah lebih dulu menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada teman-temannya. Cara pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara angket. Angket adalah pengumpulan data dengan angket atau kuesioner, yaitu menyediakan sebuah daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tentang suatu hal yang ingin ditanyakan. Nah, angket disebut juga sebagai wawancara tertulis. Contohnya adalah Oki melakukan wawancara dengan teman-temannya mengenai makanan kesukaan teman-teman Oki. Kemudian, Oki memberikan kertas yang berisi pertanyaan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian nantinya teman-teman Oki akan menuliskan jawabannya di kertas tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam pengamatan biasanya kita mendapatkan informasi-informasi yang kemudian bisa dicatat di dalam buku catatan. Contohnya adalah Oki melakukan pengamatan pada pertumbuhan tinggi kecambah setiap hari. Nah, dalam hal ini Oki melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Nah, pada saat Oki melakukan pengamatan dari hari ke hari, Oki mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan kecambah dari hari ke hari. Nah, berikut adalah ilustrasi cara pengumpulan data. Oke, di situ ada anak laki-laki yang bernama Oki yang menanyakan ke 6 teman-temannya mengenai makanan kesukaan. Teman-teman bisa perhatikan ya, ke-6 teman Oki yaitu Abi, Dika, Lala, Sandi, Cici, dan Elsa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Oki. Nah, Abi menjawab soto, Dika ayam bakar, bakso Lala, kemudian Sandi ayam bakar, Cici soto, dan Elsa ayam bakar. Dari hasil wawancara Oki terhadap ke-6 temannya dapat kita simpulkan bahwa ada 3 jenis makanan kesukaan yang disukai oleh ke-6 teman Oki, yaitu ayam bakar, soto, dan bakso. Sekarang yuk kita hitung ada berapa anak ya yang suka ayam bakar, soto, maupun bakso. Dari hasil wawancara Oki, ada 3 orang teman Oki yang menyukai ayam bakar, 2 teman Oki yang menyukai soto, dan 1 teman Oki yang menyukai bakso. Nah, teman-teman bisa jawab siapa saja ya yang menyukai ayam bakar, soto, maupun bakso. Nah, dari data di atas, teman Oki yang menyukai ayam bakar adalah Dika, Sandi, dan Elsa. Sedangkan teman Oki yang menyukai soto adalah Abi dan Cici. Dan yang terakhir, teman Oki yang menyukai bakso hanya ada 1 orang, yaitu Lala. Sampai di sini teman-teman paham? Dari hasil wawancara Oki, data yang didapat dapat kita masukkan dalam bentuk tabel. Perhatikan contohnya ya nak. Di kolom yang pertama kita tulis adalah nama teman-teman Oki. Yang kedua yaitu makanan favorit teman-teman Oki. Nah, hasil dari data yang tadi kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Kemudian setelah ditulis dari tabel 1, kita bisa pindahkan ke tabel yang kedua, di mana kita rangkum lagi menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu berisi mengenai makanan favorit, di mana ada 3 macam ya tadi, yaitu soto, bakso, dan ayam bakar. Sedangkan kolom kedua yaitu jumlah teman yang menyukai makanan tersebut.
Contohnya adalah makanan favorit yang pertama soto, tadi ada 2 orang, kemudian bakso ada 1 orang, dan ayam bakar ada 3 orang. Nah, inilah cara menuliskan data dalam bentuk tabel. Supaya teman-teman lebih jelas, perhatikan contoh yang kedua ya nak. Sebelum masuk ke dalam contoh yang kedua, Miss Ari akan menjelaskan mengenai cara menjadikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, urutkan data yang sudah terkumpul. Jika bentuknya angka, maka diurutkan dari yang terkecil. Yang kedua, kelompokkan data yang diurutkan ke dalam tabel sehingga teman-teman dapat lebih mudah mengerjakannya. Nah, contoh yang kedua adalah teman-teman perhatikan contoh yang ada dalam slide ini ya. Diketahui data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 SD Merdeka adalah sebagai berikut, yaitu 33, 29, 30, 29, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, apa ya yang harus dilakukan lebih dulu jika soalnya bentuknya adalah data yang terdiri dari banyak angka ini? Oke, ingat lagi di slide sebelumnya, yaitu langkah pertama, kita urutkan dulu dari nilai yang terendah. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa nilai terendah dari data di atas adalah 29. Langkah kedua, setelah kita tahu nilai terendah dari data yang ditanyakan adalah mengelompokkan data sesuai dengan angkanya. Nah, dari data yang ada di atas, nilai 29 ada 6 buah, nilai 30 ada 8 buah, nilai 31 ada 4 buah, 32 5 buah, dan yang terakhir 33 ada 7 buah. Nah, setelah teman-teman kelompokkan, data yang sudah urut kemudian dikelompokkan dalam bentuk tabel seperti di atas. Karena yang diukur datanya adalah berat badan siswa, maka kolom pertama adalah kolom berat badan dalam kurung kilogram, dan kolom yang kedua adalah banyak siswa. Nah, contohnya adalah berat badan 29 kg, tadi sama-sama kita ketahui ada 6 siswa. Berat badan 30 kg ada 8 siswa. Berat badan 31 kg ada 4 siswa. Berat badan 32 kg ada 5 siswa. Dan yang terakhir adalah berat badan 33 kg ada 7 siswa. Nah, selesai deh dalam tabel ini. Jadi, seperti itu caranya teman-teman mengelompokkan data di dalam tabel. Sampai di sini teman-teman paham? Nah, perhatikan materi selanjutnya ya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan latihan soal berikut ini. Tugasnya adalah wawancarailah keluarga di rumah mengenai hobi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian, catatlah hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh yang telah Miss Ari berikan. Jangan lupa, pada saat mewawancarai anggota keluarga, teman-teman sertakan dengan dokumentasi berbentuk foto ya nak, yang kemudian seperti biasa dikumpulkan dan diupload di dalam classroom yang telah Miss berikan. Terima kasih. Nah, contoh akhir tabelnya seperti ini ya nak. Alhamdulillah, materi untuk minggu ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Tetap semangat dalam belajar ya nak, walaupun belajarnya masih di rumah. Miss Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.